Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan penentuan struktur molekul, kali ini kita akan membahas tentang spektrometri massa, yang di dalamnya kita akan berfokus pada ionisasi dan pembacaan fragmen sampel. Mengenai instrumentasinya dan juga prinsip kerja alat, sudah kalian pelajari di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Di perkuliahan kali ini, kita akan berfokus pada pembacaan spektrumnya. Dalam pembacaan spektrum, yang perlu kita pahami pertama kali adalah jenis dari metode ionisasi yang digunakan oleh instrumen. Karena berbeda metode, spektrum yang dihasilkan pun sedikit berbeda. 6 di antara metode ionisasi tersebut adalah electron impact, chemical ionization, DCI, FAB, electrospray ionization, dan MALDI. Yang paling sering digunakan adalah EI atau electron impact ionization, biasa diaplikasikan di JC ataupun LCMS. Kemudian ada lagi electrospray, biasanya dipakai untuk LCMS. Kemudian MALDI, ini yang biasa dipakai untuk molekul-molekul yang berukuran besar. Kali ini kita akan membahas mengenai electron impact dan juga spektrum yang dihasilkan. Pada prinsipnya, ionisasi menggunakan electron impact adalah menembak suatu molekul atau atom dengan elektron berenergi tinggi, yang kemudian atom dan molekul tersebut akan melepaskan elektron, sehingga membentuk ion bermuatan positif. Dan ketika hanya dikeluarkan satu elektron, disebutnya sebagai ion molekul, atau istilah lain yang digunakan adalah parent peak. Ion molekul ini, dia akan dilewatkan ke dalam dua buah kutub yang memiliki medan magnet. Pembelokannya bergantung pada ukuran dari ion yang dihasilkan. Semakin besar perbandingan antara massa dan muatan, maka dia akan terbelokkan belakangan, yang menyebabkan molekul yang lebih kecil akan terdeteksi lebih dulu. MS sendiri ada dua tipe. Yang pertama disebutnya MS gitu saja, yang artinya yang diukur hanya ion molekul. Ketika yang diukur hanya ion molekul, instrumen MS ini bisa digunakan untuk mengukur berat molekul dari suatu senyawa. Tipe yang kedua disebutnya sebagai MSMS. Pada spektrometri tipe ini, ion molekul tersebut difragmentasi atau dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dari sini, dengan mengidentifikasi pecahan-pecahan molekul tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran tentang struktur dari molekul utuhnya. Campuran dari ion yang berbeda-beda memberikan puncak-puncak mass to charge yang berbeda-beda juga, yang intensitasnya berbeda satu dengan yang lainnya. Dan pemisahan dari ion-ion fragmentasi ataupun ion molekul bergantung pada massa relatifnya yang direpresentasikan sebagai M per Z atau mass to charge ratio. Beberapa aturan fragmentasi atau pola fragmentasi yang bisa kita identifikasi dari suatu molekul antara lain adalah mengikuti aturan hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, alkohol, senyawa yang mengandung halogen, senyawa yang mengandung nitrogen, senyawa yang mempunyai gugus nitro, fenil, benzil, quinon, aturan McLaverty, ataupun Retro-Diels order. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh, ketika dianalisa menggunakan MS, fragmentasinya secara bertahap akan berkurang sebanyak 14. Yang 14 ini mengindikasikan dari lepasnya CH2. CH2 dengan bobot 14 lepas sehingga peak yang dihasilkan berkurang sebanyak 14 dari parent peak-nya. Sebagai pengenalan, yang di ujung ini disebutnya molecular ion atau parent peak. Yang paling tinggi disebutnya sebagai base peak. Nah, intensitas di sini adalah intensitas dari kelimpahan fragmen dibandingkan dengan base peak-nya. Ketika dia merupakan hidrokarbon jenuh, yang terjadi adalah fragmennya berkurang sebanyak 14. Di sini parent peak-nya 114. Dia melepaskan 14 dalton untuk menghasilkan pecahan di 100. Harusnya di sini ada dengan kelimpahan yang sangat kecil. Dan dia melepaskan 14 dalton lagi untuk menghasilkan peak di 86 dan seterusnya. Contoh lain untuk senyawa dekana. Pemutusannya akan bertahap dengan kelipatan 14, 14, 14 dan seterusnya. Untuk senyawa metana, pemutusannya bukan lagi 14-14, tapi yang terlihat di spektrum yang dihasilkan adalah putus tiap hidrogennya. Pada tahap pertama, dia akan membentuk ion molekulnya. Tidak ada pengurangan massa, akan tetapi dia sudah bermuatan positif. Kemudian untuk selanjutnya, putus satu persatu hidrogennya. Spektrum yang dihasilkan secara garis besar seperti ini. Nah, di sini mass to charge itu menunjukkan fragmennya atau besaran fragmennya.
ini akan setara dengan satuan massa atom. Misalkan di sini ada M per Z 1. Artinya di situ merupakan peak dari hidrogen dengan kelimpahan 3,36% dibandingkan dengan peak nomor 16. Peak dengan massa 12, ini menunjukkan punyanya karbon, memiliki kelimpahan 2,8% dibandingkan dengan peak 16, dan seterusnya. Jadi relatif di sini adalah relatif terhadap base peak-nya. Ini analisa yang dimunculkan untuk senyawa metana. Jadi satu fragmen dari hidrogen dengan kelimpahan relatifnya sekian, dan seterusnya. Kemudian untuk hidrokarbon yang tak jenuh, yang terjadi adalah penata ulangan. Penata ulangan ini seperti ketika kita membuat resonansi. Jadi untuk molekul ini, ketika dia difragmentasi, yang terputus adalah disesuaikan dengan letak dari ikatan rangkapnya. Contohnya ikatan rangkap di sini. Artinya apa? Elektronnya lari ke sini, kemudian elektron yang ada di sini terdesak untuk pindah ke sebelahnya, yang mengakibatkan hidrogen di sini juga putus. Akhirnya gimana? Fragmen yang dihasilkan di sini akan menjadi rantai tunggal, di sini rantai rangkap, dan di sini putus. Begitu seterusnya jika terdapat ikatan rangkap yang lain. Sehingga dari senyawa ini, dia akan membentuk fragmen 1 dan fragmen 2. Fragmen 1 ini dihasilkan oleh pecahan sebelah kiri, yang kedua ini dihasilkan oleh pecahan sebelah kanan. Jadi ketika ada ikatan rangkap, fragmentasinya memiliki pola penata ulangan. Bagaimana kalau alkohol? Alkohol ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia akan melepaskan air untuk membentuk siklik. Atau jika rantai karbonnya terdiri dari 4 atau lebih, maka akan melepaskan H2O dan C2H4. Pola pelepasannya O yang di sini memiliki sifat radikal, positif. Dengan adanya energi dari luar, hidrogen dari sini lari ke sini, dan di sini elektronnya akan pindah ke sini, mengakibatkan ini putus dan side ini akan membentuk H2O. Di sini dia akan terdesak, lari ke sini membentuk ikatan rangkap. Jadi ini akan terputus menjadi C2H4, ini akan terputus sebagai H2O, sebelah sini akan terputus menjadi fragmen ini. Dengan R bisa bervariasi. Untuk senyawa yang mengandung halogen, bentuk peak-nya akan bergantung pada kelimpahan dari halogen tersebut. Misalkan di sini ketika dia mengandung Cl. Cl itu memiliki dua buah isotop, yang perbandingan kelimpahannya adalah 75 banding 25. Sehingga ketika di ujung, di parent peak-nya ini terdapat peak yang memiliki perbandingan 75 banding 25, bisa diduga bahwa senyawa tersebut mengandung Cl. Bisa jadi tidak di ujung juga. Bisa jadi di pecahan selanjutnya juga masih terlihat. Contohnya di sini, di 125 dan 127 juga masih terlihat. Dua peak ini memiliki perbandingan 75 banding 25. Kalau bromida, di alam dia punya dua isotop dengan perbandingan 50-50, mengakibatkan spektrum yang dihasilkan di parent peak-nya memiliki dua puncak yang memiliki perbandingan tinggi 50 banding 50. Untuk senyawa yang sudah diketahui dia mengandung nitrogen, jumlah nitrogen dapat kita identifikasi dari fragmen M plus-nya atau parent peak-nya. Jika dia ganjil, berarti jumlah nitrogennya ganjil. Kalau dia genap, berarti jumlah nitrogennya adalah genap. Seperti spektrum dari senyawa asetamida berikut. Di sini diketahui bahwa M plus-nya adalah 59, artinya senyawa tersebut mengandung satu nitrogen. Untuk senyawa nitro, dia dibedakan menjadi dua. Untuk nitro alifatik, M plus-nya jarang terlihat. Akan tetapi akan muncul puncak fragmen 30 yang merepresentasikan NO, dan fragmen 46 yang merepresentasikan NO2. Untuk senyawa nitrobenzen, parent peak-nya akan terlihat dengan jelas, dan akan terjadi penata ulangan yang menghasilkan fragmen 93, 65, 77, dan 51. Bentuk penata ulangannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan nitrobenzen. Kenapa plusnya di tengah? Karena tidak diketahui plusnya ini ada di sisi yang mana. Fragmentasi yang terjadi, dia bisa melepaskan NO radikal, yang menyisakan O di sini dengan muatan plus. Selanjutnya, dia akan melepaskan CO di sini. Ini akan terlepas sehingga menghasilkan M per Z 65. Terjadi penata ulangan yang asalnya dia cincin 6 menjadi cincin 5. Kemudian fragmentasi yang lain akan membentuk fragmen 77, yang selanjutnya akan menjadi fragmen 51.
77 di sini adalah fragmen dari fenil, 51 adalah bentuk penata ulangan dari fenil. Untuk senyawa yang memiliki gugus fenil dan benzil akan muncul pik-pik yang bisa membantu identifikasi. Untuk senyawa fenil akan menghasilkan fragmen 77 dan 51. Jadi ketika ada spektrum MS yang di situ ada fragmen 77 dan 51, bisa kita duga bahwa senyawa tersebut memiliki struktur fenil. Sedangkan untuk benzil, fragmen yang muncul adalah 91 dan 65. Selanjutnya, senyawa yang memiliki gugus quinon. Fragmen dasarnya adalah 54, 80, dan 82. Walaupun di sini bisa jadi berbeda, karena bisa jadi quinon tersebut telah tersubstitusi. Intinya, pola fragmentasi bisa terputus di sini, bisa terputus secara diagonal, ataupun terputus di sini. Besaran M per Z-nya bergantung gugus fungsi yang ada di struktur senyawa tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari fragmentasi senyawa 2,3,5,6 tetrametil benzoquinone. Pemutusan bisa terjadi di sini. Ketika dia putus di sini, akan keluar CO. CO di sini memiliki M per Z 28, sehingga masanya akan berkurang sebanyak 28. Dan selanjutnya terfragmentasi lagi di CO yang bawah. Selanjutnya metil untuk membentuk spesi ini, M per Z 121, kemudian lepas lagi CO-nya, dan terjadi penata ulangan. Intinya untuk quinon, yang perlu dipertegas lagi adalah pemotongan atau fragmentasi bisa terjadi di site ini, di sini, ataupun di sini. Ini bentuk spektrum dari senyawa tadi. Parent peak-nya adalah 164. Dia muncul juga peak 136. Di situ menunjukkan lepasnya CO. Ketika kita membaca spektrum MS, bisa di peak yang bersebelahan menunjukkan pelepasan gugus tertentu, bisa juga loncat ke peak berikutnya. Seperti ini kan dia loncat melewati yang di bawah. Karena yang di bawah ini bukan melepaskan CO, tapi melepaskan CH3. Jadi yang kita baca, selain peak-nya sendiri, juga bisa kita baca selisih antar peak-nya. Aturan berikutnya disebut penata ulangan McLafferty. Ini berlaku untuk senyawa yang memiliki gamma proton, dan fragmen yang dihasilkan adalah fragmen M per Z 43 plus X, di mana X ini bisa jadi hidrogen, bisa jadi CH3, bisa jadi NH2. Alfa beta gamanya dilihat dari karbonil. Jadi C sebelahnya karbonil merupakan alfa, sebelahnya lagi beta, sebelahnya lagi gamma. Gamma proton ada di sini, itu proton yang terikat oleh C gamma. Ketika ada struktur seperti ini, yang terjadi adalah penata ulangan McLafferty, di mana proton gamma di sini akan lepas dan terikat pada O karbonil. Sedangkan di sini, karena ikatan rangkap, elektronnya pindah ke sini, di sini menjadi rangkap, di sini jadi tunggal, di sini asalnya tunggal, kemudian dia pindah ke sini. Akhirnya apa? Di sini putus. Sehingga fragmen yang terbentuk adalah 1 dan 2 ini. Dengan perjanjian R1 dan R2 bisa H, bisa gugus alkil yang lain. Dan X-nya bisa ini. Kemudian ada lagi aturan retro-Diels-Alder. Kalau selama ini kita tahu reaksi Diels-Alder antara S-cis-butadiene dan etena menghasilkan sikloheksena, kebalikannya terjadi pada fragmentasi MS. Di mana ketika ada struktur sikloheksana dalam suatu molekul, dia bisa terputus membentuk struktur S-cis-butadiene dan etena. Pemutusannya seperti apa? Seperti ini. Kita rangkap, elektronnya pindah ke sini, ini jadi rangkap, ini tunggal, lari ke sini sehingga di sini putus, di sini jadi rangkap, di sini tunggal, dia pindah ke sini jadi rangkap. Nah, ini rangkap, tunggal, rangkap, di sini putus. Seperti itulah retro-Diels-Alder yang terjadi. Contohnya pada senyawa triterpen berikut. Di senyawa ini terdapat struktur sikloheksena. Nah, cincin inilah yang terputus berdasarkan aturan retro-Diels-Alder. Di sini membentuk M per Z 248 dengan parent peak-nya 472. Beberapa senyawa hanya sedikit sekali terfragmentasi. Sebagai contoh adalah benzen, di mana peak tertingginya merupakan ion molekulnya. Jadi selain sebagai base peak, dia juga sebagai parent peak. Selain itu, peak dari suatu senyawa juga bergantung pada isotop yang ada di senyawa tersebut. Sebagai contohnya, benzena. Benzena, mayoritas peak-nya adalah muncul di M per Z 78.
di mana dia hanya terdiri dari proton dan C12. 6,5% dari benzena yang dianalisa dengan MS akan membentuk puncak di M/Z 79 karena di situ terdapat C13 dan bisa juga muncul peak di 79 akibat adanya deuterium. Jadi di parent peak yang muncul peaknya bukan hanya tunggal, kadang-kadang dia lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bergantung isotop yang ada di struktur senyawa tersebut. Dan hal ini terlihat pada kelimpahan alam dari isotop-isotop yang membentuk senyawa organik. Proton, kelimpahannya di alam sekitar 99,98%. Karbon ada C12, 98,89%, C13 1,11%, dan seterusnya. Kelimpahan isotop inilah yang mengakibatkan puncak dari spektrum MS bukan sebagai garis tunggal, tetapi di kiri kanannya terdapat puncak-puncak juga. Ini juga tadi dijelaskan untuk klorin, dia akan membentuk puncak dengan perbandingan 75:25. Sebenarnya tidak 75 bulat ataupun 25 bulat, tapi 75,53% dan 24,47%-nya merupakan Cl35 dan Cl37. Demikian juga dengan Br, ada 50 dan 49. Ini yang mengakibatkan peak-nya memiliki perbandingan 50:50. Ini contoh untuk senyawa klorobenzen. Di sini akan muncul dua buah parent peak dengan M/Z 112 dan 114 dengan perbandingan 75:25, seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, ketika klorobenzen sudah melepaskan klornya, yang terbentuk adalah spesi yang bebas dari klor di sini. Sehingga peak yang muncul hanya ada 77, bukan lagi 77 dan di samping kanannya misal 79 dengan perbandingan 75:25, tapi dia hanya sendiri. Ini mengindikasikan fragmen ini sudah melepaskan klornya. Sebagai informasi tambahan, dalam mengidentifikasi senyawa, kita bisa menghitung index of hydrogen deficiency. Cara menghitungnya adalah dengan rumus setengah dikalikan rumus molekul dari alkana dikurangi rumus molekul dari senyawa yang dianalisa. Sebagai contoh, C7H14. Kita masukkan ke dalam persamaan di mana rumus alkana untuk C7 adalah C7H16 dikurangi rumus dari senyawa yang dianalisa yaitu C7H14, sehingga hasilnya adalah setengah kali 2 sama dengan 1. 2 ini berasal dari selisih atom hanya, sehingga dari sini bisa kita analisa bahwa dalam senyawa tersebut terdapat satu cincin ataupun satu ikatan rangkap. Contoh yang kedua, C7H12 dengan perhitungan yang sama dihasilkan indeks hidrogen defisiensinya 2, sehingga di senyawa tersebut ada kemungkinan terdapat 2 cincin, atau satu ikatan rangkap 3, atau 2 ikatan rangkap 2, atau gabungannya. Dalam perhitungan ini, oksigen tidak dianggap. Contohnya untuk senyawa C7H16O. C7 untuk alkana adalah C7H16 dikurangi C7H16O, hasilnya adalah 0. Artinya apa? Senyawa tersebut tidak memiliki cincin ataupun ikatan rangkap. Jadi O-nya di sini diabaikan. Contoh yang lain pada siklopropil asetat. O-nya di sini diabaikan. Untuk halogen, perhitungannya akan disamakan dengan hidrogen. Nah, index of hydrogen deficiency ini memberitahu kita informasi mengenai jumlah dari ikatan rangkap ataupun cincin yang terbentuk dalam suatu senyawa. Proses hidrogenasi katalitik memberitahu kita berapa banyak ikatan rangkap yang terdapat dalam suatu senyawa. Rumus tadi bisa juga kita analisa menggunakan rumus double bond ekivalen yang di materi sebelumnya sudah sempat saya sampaikan. Di sini pendekatannya lebih lengkap dengan mempertimbangkan adanya C, Si, N, ataupun P. Kesimpulannya, apa yang saya sampaikan tadi merupakan cara untuk menganalisa spektrum MS secara manual. Dalam aplikasinya, saat ini di instrumen MS sudah dikembangkan yang namanya library, yang lebih memudahkan kita membaca spektrum MS. Apa library ini? Library ini adalah data spektrum yang sudah dibakukan dan disimpan di dalam instrumen. Jadi ketika mengukur suatu sampel, hasil pengukurannya bisa langsung di-compare dengan library yang tersimpan dalam instrumen. Dalam waktu yang sangat singkat, hasil analisanya bisa langsung keluar dengan disertai oleh persen kemiripannya
dengan library. Ketika dia lebih dari 80%, bisa disimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa yang identik dengan data yang ada di dalam library. Tapi hal ini juga memiliki keterbatasan. Untuk senyawa-senyawa lain yang memang tidak tersimpan datanya dalam library, mau tidak mau harus diidentifikasi secara manual. Senyawa-senyawa seperti ini biasanya adalah senyawa yang ukurannya besar. Contohnya senyawa-senyawa yang polar yang dianalisa dengan LC-MS. LC-MS tidak memiliki library, dia hanya memiliki database. Bedanya apa? Library itu sifatnya sudah baku. Analisa dengan metode apapun, dengan program instrumen seperti apapun, hasilnya akan sama. Sedangkan database akan sangat bergantung dengan setting alat, berapa energi yang digunakan untuk memfragmen, dan masih banyak sekali variabel yang lainnya, termasuk jenis ionisasi. Jenis ionisasi ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia tertulis M plus H positif, artinya M per Z yang ditampilkan bukan massa molekulnya, tetapi massa molekul ditambahkan satu hidrogen. Dan ini akan selalu tertulis di dalam spektrum yang dihasilkan. Sehingga sangat penting ketika kalian melakukan penelitian untuk menuliskan metode ataupun setting dari instrumen saat kalian menganalisa sampel. Karena di sini akan sangat berpengaruh terhadap interpretasi data yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.